seperti apa, Bang? Oh ya, tadi kita ke LPSK ya, ketemu dengan tim LPSK terkait dengan robot trading ATG, yang mana memang fungsi dan kewenangan LPSK adalah bagian dari untuk mengembalikan kerugian para korban, dalam hal ini permohonan hak restitusi bagi para korban robot trading ATG. Nah, ini hal yang sekian kalinya kita kesini untuk terkait dengan koordinasi, karena memang penting. Di samping kita memperjuangkan hak-hak pengembalian para korban, dan tentu juga terkait dengan sanksi pidana para terlapor tersebut. Nah, alhamdulillahnya kawan-kawan tim sebagai tim LPSK yang mewenang terkait dengan memeriksa robot trading ATG sangat welcome dan mereka membantu kita untuk terus mengumpul para korban, kemudian membantu mengaudit terkait dengan kerugian-kerugian para korban. Nah, setelah ini tab ini kita akan melakukan kegiatan dalam hal perhitungan restitusi. Tentu nanti berkas-berkas para korban akan segera kita penuhi terkait dengan withdraw, kemudian deposit dan lain segala macam, maka itu akan dihitung sehingga nanti pada saat sudah ditentukan maka akan dilimpahkan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan berita acara dan nantinya akan dilimpahkan ke jaksa. Setelah itu baru akan dilimpahkan pengadilan sebagai barang bukti yang nantinya akan dikembalikan kepada korban kalau seandainya semua sudah dikatakan cukup gitu. Itu sampai saat ini sudah terhitung berapa pengembalian dana yang akan dikembalikan kepada para korban? Kalau terkait dengan pengembalian berapa kerugian para korban, memang belum dihitung secara rinci. Namun dari perhitungan kami dari kuasa hukum 850 orang para korban ini, setelah kita hitung depositnya berapa, dikurangi sama withdrawnya, dikurangi sama bonus dan robotnya, terhitung ada 150 miliar rupiah. Ya, itu barang tentu bukan nilai yang positif ya, artinya ada yang tentatif ya, maka ada perhitungan dari Bareskrim, juga ada perhitungan dari LPSK terkait dengan berapa jumlah real dari perhitungan itu. Nah, setelah diketahui berapa jumlah real berdasarkan bukti-bukti dokumen untuk melengkapi itu semua, bukti surat dan lain segala macam, maka itu akan dilimpahkan ke jaksa, P21 dan seterusnya. Apa yang ini sama halnya dengan DNA Pro juga seperti itu. Terkait aset-aset yang kemarin diamankan sama pihak kepolisian, ada yang terbaru kemarin aset mobil berupa Mercy, itu juga termasuk akan nanti di... Oh iya, tentu itu kan bagian dari upaya kawan-kawan penyidik ya untuk melakukan penyitaan. Nah, tadi kita baru saja pagi tadi ke PPATK untuk menyampaikan informasi dan pengaduan terkait dengan beberapa ada aset yang belum disita, kemudian ada beberapa nomor rekening yang belum di tracing, kemudian ada beberapa kegiatan TPPU yang belum di tracing, salah satunya TPPU yang mengarah kepada para publik figur. Kemudian ada juga TPPU yang mengarah kepada aset-aset perusahaan cangkang yang dibentuk oleh Wahyu Pensiun. Nah, itu sudah semua kita serahkan ke PPATK dan saat ini kita tadi berkoordinasi sama tim, nanti mereka akan telusuri. Kalaupun itu ditemukan nilai yang signifikan, maka akan disampaikan ke penyidik sebagai alat bukti. Nanti akan diserahkan dan diproses ke pengadilan begitu. Kalau nggak salah total kerugian kayaknya 9 triliun ya, Bang? Dari prediksi yang di tracing kawan-kawan PPATK itu diperkirakan uang melintas yang tidak wajar itu ada 9 triliun rupiah. Namun barangkali itu kan harus dibuktikan. Maka pembuktian ini menjadi PR kita bersama. Maka tim LPSK, tim PPATK, tim Bareskrim itu harus koordinasi supaya menemukan berapa nilai real kerugian para korban dengan bukti-bukti, salah satunya adalah bukti surat dan lain segala macam. Maka memang betul ada 9 triliun, kalaupun dikalikan itu hampir dari 9 triliun ya kerugian para korban. Hanya memang perlu pembuktian yang menurut kami cukup berat. Maka dari itu upaya-upaya penyitaan yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik Bareskrim merupakan upaya-upaya yang menurut kami progresif ke depan, karena itu bagian dari usaha untuk mengembalikan kerugian para korban. Kenapa yang dikembalikan hanya 850 korban? Sedangkan kan korbannya kan ada 25.000 orang itu. Ya, emang betul. Jadi yang orang yang dikatakan korban, orang itu masuk ke dalam laporan polisi. Jadi memang ada ribuan, mungkin jutaan ya para korban yang tidak terdeteksi. Tetapi kan mereka tidak melaporkan diri ataupun tidak melakukan upaya hukum. Maka orang-orang atau korban-korban individu itu, maka mereka bukan bagian dari korban. Yang dinyatakan korban menurut LPSK orang yang melaporkan diri ke pihak kepolisian dan juga memiliki laporan polisi. Nah, kalau dia memiliki laporan polisi maka dia dikatakan korban. Kalau dia dikatakan korban maka dia berhak mendapatkan hak restitusi. Kalau dia tidak melakukan itu maka dia bukan korban, artinya dia mengikhlaskan apa yang telah dia menjadi kerugian. Gitu. Artinya proses pengembalian
dan korban ini masih panjang ya Bang proses pengembalian? Iya, masih banyak, tapi tergantung kawan-kawan progres dari penuntutan penyidik ya. Tapi kalau terkait dengan pengalaman DNA Pro itu hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun, menurut kami 1 tahun cukup singkat ya dalam proses pidana tanpa banding dan kasasi. Karena kalaupun proses ini tetap berlanjut, saya pikir Len 89 ATG juga akan cepat karena sudah ada penetapan tersangka dan ditahan. Nah, karena kita tahu di KUHAP bahwa kalau sudah ditetapkan tersangka kan ada waktu 120 hari penyidik untuk mencari alat bukti supaya ditemukan peristiwa hukum yang cukup. Maka dari itu kita berkejar-kejar waktu untuk membuktikan kerugian dan juga kawan-kawan penyidik untuk membuktikan peristiwa pidananya. Maka feeling saya ini akan dipercepat dan akan menjadi PR bersama. Termasuk DNA Pro juga begitu, ditangkap dan ditahan, maka ini cepat 1 tahun. Dan kita berharap proses ini cepat dan uang para korban dikembalikan. Bang, kan TK sempat dibilang bahwa ada beberapa public figure ya, gitu kan, yang seperti itu. Kira-kira nih Bang, apakah memang sudah benar-benar transparan nih Bang, siapa saja yang menerima dana tersebut? Oh ya, kalau saya nyebutnya dengan jelas sekali ya, kemarin memang public figure meskipun ada saya lihat pemberitaan mereka tidak mengakui, tidak kenal, tidak mendapat apa-apa, itu persoalan mereka yang mengelak, tapi itu bukan alasan pembenar. Kemudian bukan alasan pemaaf, kemudian mereka menghilangkan jejak digital, kan tidak semudah itu. Dan kita sudah menyerahkan bukti-bukti elektronik maupun video dan gambar-gambar kepada penyidik Bareskrim kemarin. Dan itu sangat jelas sekali bahwa memang seperti Atta Halilintar, seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Stephen William, itu jelas mereka sebagai brand ambassador dari produk Diligent. Produk Diligent ya adalah produk yang merupakan bentukan dari Wahyu Kenzo, yang mana CEO-nya adalah itu istrinya ya, Ibu Eji, istrinya. Maka barang tentu karena itu bentukan Wahyu Kenzo, maka uang-uang para korban itu bagian dari hasil kejahatan sebagai tindak pidana pencucian uang untuk membuat perusahaan-perusahaan cangkang di bawah perusahaan DNA perusahaan ATG ini. Nah, itu yang kita kejar. Nah, itu PPATK tadi bilang itu akan dikejar. Maka di mana perusahaan-perusahaan itu ada 20 perusahaan yang kita sampaikan ke PPATK, itu kan di tracing di mana asetnya, di mana perusahaannya. Kayak Diligent itu kan ada di Malang, itu bisa di tracing, kan bisa diukur berapa tanahnya segala macam, itu bisa disita. Nah, itu terkait dengan public figure, dan banyak lagi public figure yang lain kayak si Rian Demasif, kemudian kayak siapa? Judika itu kan sebagai brand ambassador dari produk Glory ya. Produk Glory juga itu bentukan dari PT Pansaka. Itu adalah CEO-nya si Wahyu Kenzo. Sama juga karena mereka endorsement, mereka adalah brand ambassador, maka mereka mendapatkan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Wahyu Kenzo. Maka dari itu apa yang dia dapatkan dia harus sampaikan ke publik dan harus dikembalikan. Kalau kita flashback seperti kasusnya Ivan Gunawan yang di-endorse oleh DNA Pro, kan dia dengan gentleman datang mengembalikan 1M lebih kepada Bareskrim untuk disita dan nanti diputuskan sebagai barang bukti yang akan dikembalikan kepada korban. Maksud kita seperti itu. Jadi dengan gentleman, dengan mengaku bahwa mereka mau membantu para korban, para public figure, kita berharap mereka welcome lah untuk membantu, karena bagaimanapun juga mereka public figure dicontoh oleh masyarakat, karena akibat perbuatan mereka yang tidak tahu itu banyak para korban terpengaruh karena mereka join, kenapa kita nggak join. Nah, ini yang harus disadari oleh kawan-kawan public figure, jangan sampai mentang-mentang mereka public figure kemudian seenaknya padahal sudah sadar posisinya ada public figure. Maka dari itu ya harus diperhatikan publik dan mereka harus mawas diri lah untuk cek semua, cek dan dicek nilai kewajaran dan segala macam. Maka harapan kita dengan adanya kasus ini mereka untuk mengembalikan itu untuk diserahkan ke Bareskrim, dan nanti Bareskrim akan menyita itu dan akan diserahkan ke pengadilan sebagai alat bukti. Terkait Haji Faisal nih Bang, yang menerima uang BA juga kan kemarin juga sempat dikonfirmasi dia tidak membenarkan kalau dia menerima sejumlah uang itu, tapi melebihkan dari yayasan dia dari orang kedua gitu loh Bang. Ya, makanya saya bilang itu bukan alasan pembenar ya. Kalaupun itu kan sudah jelas sekali uang yang dia terima itulah dari si tersangka Bayu Wakar itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seseorang kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya penyidik sudah memiliki 2 alat bukti cukup menentukan bahwa dia adalah diduga kuat sebagai pelaku kejahatan. Kalau dia diduga kuat sebagai pelaku kejahatan, segala perbuatan peristiwa hukum dia dari 2020 sampai 2022 yang dimana robot trading lagi bermasalah,
maka segala usaha yang dia lakukan itu bagian dari kejahatan. Maka seseorang atau badan hukum di pasal 5 TPPU itu, seseorang atau badan hukum menerima sesuatu ataupun mendapat sesuatu yang dia ketahui atau patut menduga itu merupakan hasil kejahatan, maka harus dikembalikan. Kalau tidak, maka diancam dengan 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Nah, kalau Haji Faisal mengatakan tidak tahu, itu persoalan pribadi dia, tapi itu kan bukan alasan pemaaf dan pembenar bagi dia untuk mengatakan dia tidak tahu. Maka dari itu kita ke PPATK untuk men-tracing. Kan dia membentuk yayasan gala ya. Nah, itu kan bisa di-tracing, maka akan bisa di-tracing sumber duitnya dari mana, wajar atau tidak. Nah, kalaupun ditemukan bahwa itu uang hasil kejahatan, maka dia harus kembalikan. Kalau enggak, ya kita minta kepada penyidik sebagai azas persamaan di hadapan hukum, semuanya harus diproses hukum. Pasal 5 kita minta untuk diterapkan kepada public figure supaya ada efek jerah, supaya tidak ada lagi persoalan yang akan timbul dan merugikan kawan-kawan masyarakat di luar. Dan sekarang kan bentukannya udah menjadi rumah nih Bang, yang kemarin donasi untuk gala gitu. Apa nanti kalau jika terbukti bakal diusut juga Bang rumah tersebut? Ya itu nanti persoalannya pada saat di putusan pengadilan. Contoh kayak si Anta Halilintar di NET 89 ya, kan dia melelang banananya. Banananya 2,2 M dibeli oleh Reza Paten, foundernya NET 89. Nah, banananya sudah disita oleh Barreskrim, kita lihat sendiri. Kemudian uangnya pun sudah disita. Nah, terkait dengan rumahnya, ya kalau sudah wujud rumah atau wujud tempat ibadah, itu persoalan lain. Nanti yang penting dia punya kewajiban untuk mengembalikan itu. Nggak bisa dia jual itu semua untuk dikembalikan. Maka ada jangka waktu TPPU. Kalau seandainya jangka waktu sudah diputus pengadilan dia tidak bisa mengembalikan, maka penyidik wajib untuk melakukan pengembangan perkara. Dalam hal ini pengembangan perkara tindak pidana pencucian uang. Maka orang-orang seperti itu harus diusut tuntas. Tapi sekarang update pelaporan 8 public figure itu sudah sampai mana Bang? Apakah sudah pemanggilan? Kan kemarin baru melapor, maka kita sampaikan kata penyidik kan 2 minggu di verifikasi ya untuk melihat bukti dan segala macam. Nanti setelah itu secara formalnya kita akan diperiksa dulu, kita akan sebagai pelapor di BAP, kemudian saksi-saksi kita di BAP. Dari BAP itu kan akan muncul nama-nama siapa yang terlibat, baru nanti mereka dipanggil. Namun lagi-lagi kita berharap kepada public figure itu kan tidak perlu harus dipanggil oleh penyidik terlebih dahulu. Mereka harus memberi contoh yang baik sebagai orang yang sadar hukum, kemudian orang yang patuh hukum, lebih baik datang ke Barreskrim tanpa harus diundang secara resmi untuk menyampaikan klarifikasi supaya ini menjadi terang benderang dan membantu para korban. Kita berharap tidak banyak tidak lebih pada mereka untuk membantu para korban dan membantu penyidik supaya mengembangkan perkara ini supaya menjadi perkara yang jelas. Ya itu yang menjadi keinginan kita. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan mereka, ya kita berharap penyidik untuk menerapkan penegakan hukum pasal 5 TPPU itu. Oke, lagi. Oke. Udah. Ini Ya kita sih, aku terus terang mewakili korban. Sebenarnya tadi satu, kami kecewa sekali dengan robot trading ATG ya. Karena kenyataannya kami tadi yang kami rasakan adalah tadi harapan kami tentang sebuah deposit di dalam sebuah trading ini adalah menghasilkan keuntungan. Tetapi yang didapat hanya kerugian dan satu bentuk penipuan yang dimana tidak ada trading di dalamnya. Ya kalau ditanya berlarut-larut, kita juga masih belum tahu kapan kerugian kami bisa kembali. Cuma kami harapkan sih dari pemerintah sendiri, terutama dari penegak hukum, bisa bersikap membela kepada kami para member yang betul-betul merasa dirugikan posisinya di sini. Berapa total kerugian yang Bapak rasakan? Kalau saya sendiri terus terang mengenal ATG ini dari bulan Mei. Awalnya saya masuk itu 1,5 miliar. Kemudian tadi di dalam perjalanannya karena saya melihat kelihatannya perkembangan cukup bagus dan saya rasa awalnya tradingnya normal-normal saja. Jadi di Desember 2021 saya menambahkan kurang lebih sekitar 4,5 M. Oh, apa yang memutuskan Bapak untuk menambahkan saldo? Kalau dilihat sebenarnya dari trading MT4-nya kan terus bertambah ya saldonya. Yang menjadikan masalah adalah ternyata ketika saya bertemu sendiri dengan Pak Wahyu Kenzo di 11 Februari 2022. Jadi saya adalah orang yang terakhir mungkin ketemu Pak Wahyu Kenzo sebelum ditangkap. Beliau menceritakan sendiri ke saya bahwa di saldo MT4 itu hanya sebuah pencatatan keuangan
yang dimana tidak ada uangnya sama sekali, dan Lego Market itu sendiri sebenarnya adalah bentukan beliau dimana tadi uang itu betul-betul tidak ada. Jadi saldo MT4 itu memang betul-betul nggak ada uangnya. Artinya Bapak belum pernah sama sekali merasakan keuntungan dari investasi Belum. tersebut, ya, Pak? Gimana kondisi keluarga? Sebenarnya tadi kalau secara keluarga sih aku masih bisa handle secara keseluruhan. Tetapi kembali lagi tadi tentunya penipuan dan penggelapan ini memberikan banyak efek negatif ya, baik itu buat semua korban robot trading, karena saya mengenal cukup banyak orang yang tadi mungkin ada yang kasusnya sampai gila, kasusnya sampai meninggal, kasusnya sampai dicerai istrinya, dan yang lain-lain itu akibat daripada tadi kasus robot trading ATG ini sendiri. Bahkan banyak sekali kalau di trace dari IG ataupun cerita-cerita yang lain, bahwa tadi banyak sekali yang minta tolong kepada Pak Wahyu Kenzo sendiri secara personal dan tidak dibantu oleh beliau. Tapi sebelumnya Bapak pernah berinvestasi semacam ini juga? Belum pernah. Belum pernah. Berarti ini pertama kali akhirnya ketipu. Iya, betul. Seperti itu. Kapok, Bapak? Kalau saya bilang tadi, kalau ditanya kapok atau tidak, seandainya ini real, betul-betul ditradingkan, mungkin ini menjadi satu peluang baru. Tetapi kalau ini adalah satu bentuk robot trading adalah penipuan, ya siapapun tidak akan mau lagi untuk ikut tentunya. Mungkin ini tamat teman-teman ya. Siap. Ini kan kasus robot trading ini kan berulang-ulang kalau kita lihat dari Diana Pro ini 89, terus sebelum itu Fahrenheit, Viral Blast itu banyak. Oleh karena itu harusnya pemerintah mengambil sikap di sini ya. Caranya dengan apa? Salah satunya menurut kami adalah mereka bertindak tegas terhadap oknum-oknum atau tersangka, atau nanti mereka jadi terdakwa dan diputuskan ya secara ingkrah bahwa mereka bersalah. Orang-orang ini harusnya jangan dikasih kesempatan lagi untuk melanjutkan bisnisnya. Karena kenapa? Orang-orang ini akan mempunyai skema yang sama lagi. Nah, kita khawatir ya di masa depan kalau mereka tidak dilakukan blacklist ya nama-nama mereka saat mereka bikin perusahaan baru ya, itu mereka akan melakukan hal yang sama, sehingga orang-orang seperti Pak Rio ini ya tidak akan terjadi berulang lagi. Karena banyak dari korban kami itu kita dibilang ada yang meninggal, ada yang bercerai, dan ada yang kemarin itu yang di Diana Pro itu 9, ada yang sampai berutang sama masjid, itu ada, itu uang masjid dipakai. Oleh karena itu ini sangat masif sekali yang kita pikirkan. Begitu. Namanya siapa? Saya Bionda Joan Anggara. Timnya aja. Timnya. Aditya Dwi. Bapak siapa, Pak? Pak Aditya Dwi. Aditya Dwi. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak.